Pada kali ini kita bicara tentang efek fotolistrik, yaitu satu bagian peristiwa tentang gejala cahaya yang bersifat sebagai partikel yang diselidiki oleh Henry Hertz dan Lennard. Lennard itu asistennya ya. Nah, tahun 1886 Hertz dengan Lennard ini menyelidiki tentang efek fotolistrik dengan menggunakan sebuah logam natrium yang disinari dengan beberapa jenis sinar, macam sinar dengan warna-warna tertentu. Dan akhirnya disimpulkan oleh mereka berdua bahwa yang penyinaran yang paling sukses untuk bisa melepaskan elektron itu adalah penyinaran dengan sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu mampu melepaskan elektron di bagian permukaan logam. Jadi para siswa pada logam itu terjadi ikatan logam, yaitu ikatan yang terbentuk karena adanya awan elektron di permukaannya. Jadi pada logam itu memiliki elektron valensi di kulit terluarnya ya. Elektron valensi itu elektron yang berada di kulit terluar dan jumlah mereka itu melimpah ruah dan akhirnya mereka terdelokalisasi, artinya berkumpul di permukaannya dan seolah membentuk seperti awan elektron, sehingga logam itu dikatakan sebagai bahan yang mudah menghantarkan arus listrik karena memang seolah-olah elektron itu ready atau siap untuk menghantarkan arus listrik. Itu adalah ikatan logam. Nah, jadi dengan adanya penyinaran yang dilakukan oleh dua orang ini, ternyata bahwa hanya sinar ultraviolet yang mampu melepaskan elektron yang berada di permukaan logam tersebut. Kemudian disimpulkan pula bahwa cahaya dengan panjang gelombang tertentu saja ya, yang akan membebaskan elektron tersebut gitu. Jadi cahaya ultraviolet. Nah, untuk mempelajari bagaimana kedua orang ini sukses melakukan eksperimen tentang efek fotolistrik, maka ini ada animasi ya, yang semoga bisa dilihat ya jaringannya tidak bermasalah karena ini tentu saja berkaitan dengan jaringan di mana nih. Ya ini dia. Sebentar ya para siswa. Oke, aduh. Baik. Saya coba ya. Baik, nampak ya para siswa di layar kalian? Kelihatan, Bu. Nampak, Bu. Baik, oke. Kita mulai saja. Jadi para siswa, pada percobaan yang dilakukan oleh Hertz dengan Lennard itu, dia menggunakan dua elektroda yang dipasang sedemikian rupa pada jarak tertentu gini ya. Pada jarak tertentu dan berada di ruang hampa. Jadi ruang yang di sana tidak ada partikel udara sama sekali ya. Nah, elektroda yang terpasang itu diberi perbedaan tegangan ya, dan itu disesuaikan dengan jenis elektrodanya. Jadi maksudnya elektroda itu memiliki logam-logam ya, itu memiliki perbedaan tegangan masing-masing. Ini misalkan kita ambil yaitu potasium. Potasium itu kalium ya. Maksudnya kalau dalam deret SPU, dalam kimia itu potasium adalah kalium. Nah, jika disinari dengan sinar dengan panjang gelombang 500 nanometer, 500 nanometer itu serapan warnanya adalah hijau. Seperti ini warnanya ya. Maka ternyata ketika ditembaki dengan sinar hijau, ternyata elektron di permukaan potasium ini hanya mampu bertahan pada jarak sekian ya, lalu kemudian balik lagi.
artinya dia tidak mampu menyeberang menuju ke elektroda sebelahnya atau seberangnya ya. Begitu ya para siswa. Dan kita coba dengan panjang gelombang yang lainnya. Kita lihat ya, panjang gelombang. Kalau ini saya turunkan 490, berarti serapan warnanya sudah mengarah kepada apa ini ya, biru ya, biru tapi belum nampak biru banget gitu. Ternyata elektron belum mampu untuk bisa menyeberang juga. Bagaimana kalau 480? Ternyata masih belum bisa menyeberang. Kalau 470 belum juga. Ya, belum juga bisa untuk menyeberang. Bagaimana 460? Sama kondisinya. 450 ini sudah mulai ke arah ungu, hampir ya, tapi belum mampu juga. Nah, sekarang kita lihat 440. Ini sudah ungu berarti. Nah, kita lihat. Ternyata elektron mampu menyeberang di permukaan potasium ini dengan penyinaran di daerah 440 nanometer, atau berarti ini kalau kita lihat dari gambar ini adalah sinar ungu. Ya, agak-agak keungu-unguan gitu ya. Ungu lah ya. Nah, itu artinya apa? Artinya elektron pada elektroda potasium itu mampu terpental, ya, kemudian dia berpindah ke bagian elektroda sampingnya, di depannya, seberangnya gitu ya. Dia mampu menyeberang lah gitu. Nah, kalau begitu berarti elektroda yang di mana elektron itu melepaskan diri, terlepas gitu, disebut sebagai katoda itu ya. Sedangkan elektroda yang di mana elektron itu berpindah disebut sebagai anoda. Jadi ini yang ditembaki itu adalah katoda, dan yang elektron itu berpindah itu disebut sebagai anoda. Ya, semua paham ya? Nah, kita lihat pada panjang gelombang 440 nanometer dengan, kalau kita lihat sinarnya nampaknya adalah sinar ungu, elektron itu pada potasium dia bisa terpental. Tapi dengan panjang gelombang yang lebih tinggi dari itu, ternyata tidak mampu untuk bisa terpental. Bagaimana kalau lebih rendah lagi? Nah, kita lihat ya. Ya, tentu saja lebih rendah lagi bisa berpindah, 440 saja bisa berpindah, apalagi di bawah itu. Ya, ingat ya para siswa bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau panjang gelombangnya semakin kecil, maka frekuensinya semakin besar. Nah, kita ketahui kemarin pada kesempatan yang lalu, saya sebutkan bahwa sinar dengan serapan warna mendekati ungu itu memiliki frekuensi yang besar, tetapi panjang gelombangnya kecil. Sebaliknya ya, sinar yang mengarah kepada warna merah atau kemerahan gitu, maka frekuensinya itu kecil, tetapi panjang gelombangnya lebih panjang. Nah, dari yang pertama ini tentang panjang gelombang, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari apa yang saya tunjukkan ini? Kesimpulan kalian apa? Silakan. Semakin kecil panjang gelombangnya, maka dia makin bisa makin bisa lewat, kita makin bisa apa sebutan itu masuk ya. Jadi artinya adalah elektron itu bisa terpental atau bisa terlepas dari permukaan logam jika dia disinari dengan sinar dengan panjang gelombang yang rendah atau yang memiliki frekuensi tinggi. Begitu ya maksud dari panjang gelombang yang diarahkan kepada elektroda tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita beralih kepada brightness gitu. Brightness itu artinya kecerahan ya, atau istilahnya itu terang benderang atau apa ya, intensitas cahaya. Jadi kalau brightness-nya 60 berarti kecerahannya ya 60. Kalau lebih tinggi dari itu berarti dia disinari lebih terang lagi gitu. Artinya kalau lebih terang berarti gelombang elektromagnetik yang ditembakkan kepada elektroda katoda ini menjadi lebih banyak gitu. Nah, sekarang kita kembalikan pada panjang gelombang yang lebih tinggi.
500 gitu. Dengan 60, brightness 60, ternyata elektron tidak mampu terbang. Itu tadi sudah kita simpulkan. Bagaimana kalau brightness-nya itu saya tinggikan 70? Sama juga ternyata ya, dia tidak bisa menyeberang. Bagaimana kalau 80? Kalau disinari lebih terang lagi. Sama juga ternyata ya. Walaupun elektronnya lumayan ya, sudah banyak yang terlepas, tetapi dia tidak mampu untuk nyebrang, sama juga. Kalau 90 sama juga. Bagaimana kalau 100? Sama ya. Bagaimana kalau maksimum 120? Sama juga ya. Bagaimana kalau panjang gelombangnya itu kita ya dekatkan sedikit lah, 460? Sama juga. Nah, berarti kesimpulan kalian apa? Kalau dengan hubungannya dengan brightness ini, bisa nyimpulkan nggak? Berbanding terbalik. Berbanding lurus. Bukan itu maksudnya ya. Bu, Ya, silakan. kecerahan tidak ya. mempengaruhi elektron yang akan terpental. Jarak. Ya, jadi bukan jaraknya ya. Jadi intensitas cahaya itu ternyata tidaklah berpengaruh sama sekali terhadap aktivitas elektron itu untuk menyeberang ke anoda. Jika gitu loh ya, jika panjang gelombang yang dipakai itu memang tidak sesuai gitu. Jadi 460 masih belum bisa menghantarkan dia sampai ke anoda. Gitu ya para siswa ya. Nah, bagaimana kalau tadi 440, dia pasti bisa tuh ya. Nah, kita kembalikan ke percobaan ini, kita kembalikan ke 440 ya, di mana dia bisa terbang itu. Nah, ini dia. Tetapi dengan brightness yang lebih kecil, 60. Kita lihat detection time-nya sampai 10 detik. Kita lihat ada berapa elektron yang bisa terbaca di anoda. Kita lihat ya, kita tunggu sampai 10 detik ini dia. Kita catat waktunya, jumlahnya ada 15 lah ya, ada 15 elektron yang terdeteksi. Kalau brightness-nya saya jadikan 90, kita lihat ya. Dicatat tadi ya, tadi ada berapa? 15 ya. Sekarang berapa ini kalau 90 kecerahannya? Oke, kita lihat. Nah, ada 17. Bagaimana kalau 120? Kita lihat ya. Oke. Ada berapa elektron yang bisa tertangkap di anoda? Nah, sekitar 25-an lah gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Ada yang bisa menyampaikan? Jika cahayanya dinaikkan, ya, maka akan bertambah elektron yang elektronnya. Nah, ini kalau sekian, elektronnya nggak bisa nyebrang tuh ya. Jadi kesimpulannya gimana kalau dengan kalimat yang bisa dihubungkan antara panjang gelombang dengan brightness-nya? Gimana coba? Udah ya, oke ya. Jadi jika panjang gelombang itu sesuai, ya maka kecerahan dari penyinaran itu menyebabkan lebih banyak elektron yang bisa menyeberang. Jika tadi ya, saya ulang ya. Jadi elektron itu akan bisa banyak tersampaikan atau menyeberang ke anoda jika panjang gelombangnya itu sesuai. Ya, jika sesuai maka semakin cerah si penyinaran, maka elektron itu semakin banyak yang berpindah. Atau dengan kata lain, kalau elektron itu berpindah sampai ke anoda, maka terjadi arus listrik, gitu kan ya. Jadi kalau ini ya, saya akan jadikan 440. Nah, kalau 440 ternyata pada potasium elektron itu berpindah ke anoda sehingga nanti terjadi aliran listrik begini loh ya. Nah, gitu. Terjadi aliran listrik itu ya disebabkan karena elektron itu mampu menyeberang dari katoda menuju ke anoda. Ya, saya ulang ya. Jadi dengan panjang gelombang yang sesuai, maka kecerahan layar itu menyebabkan banyaknya elektron yang terpental menuju anoda, atau bisa disimpulkan bahwa arus listrik itu berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan
asal frekuensinya itu tercukupkan buat elektron untuk menyeberang. Kalau tidak tercukupkan juga nggak bisa terjadi arus listrik gitu loh ya. Ini kan tujuannya untuk menghasilkan arus listrik gitu. Bisa dipahami ya keterangan saya? Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ganti logamnya ini. Elektrodanya tadinya potasium, kita ganti dengan platinum. Ternyata pada platinum, 440 itu tidak cukup. Padahal brightness-nya sudah 120. Brightness itu nggak ngaruh loh ya, kalau panjang gelombangnya nggak mencukupkan dia untuk bisa terpental. Sekarang kita ganti dengan sodium, natrium. Sama, nggak cukup juga. Tapi agak mending, elektronnya masih bisa melompat keluar ya. Kalau tadi platinum sama sekali elektronnya bergeming tuh, artinya dia tetap pada posisinya. Bagaimana kalau kita ganti silver? Sama juga silver itu. Coba kita ganti cesium. Ternyata bisa terbang juga. Nah, kita cek ya, apakah kebutuhan frekuensi atau panjang gelombangnya sama dengan tadi potasium. Kalau potasium tadi kan minimal 440 ya. Kalau cesium apakah 440? Nah, kita cek ya. Bagaimana kalau saya naikkan 450? Ternyata elektronnya masih bisa nyebrang, berarti nggak segitu minimalnya. Coba kita tingkatkan lagi. Ternyata masih bisa juga. Saya tingkatkan lagi 470. Ternyata masih bisa juga walaupun lemot gitu lah ya. 480. Oh, enggak cukup dia. Oh, berarti 470 untuk logam cesium. Jadi kesimpulannya apa? Saya ulang ya, jadi pada percobaan potasium tadi minimal elektron itu berangkat jika dia disinari dengan 440, panjang gelombang 440. Kalau cesium minimal 470. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang bisa disimpulkan? Berarti, tidak ada yang bisa menyimpulkan? Berarti, setiap elektroda atau setiap logam itu memiliki frekuensi minimal masing-masing, ya kan? Tadi untuk potasium kan 440 nanometer, sedangkan cesium hanya 470 nanometer gitu loh ya. Kalau di bawah ini berarti ya bisa banget gitu, ya, bisa banget gitu ya. Nah, tapi kalau potasium kan nggak bisa, 460 kan nggak bisa nih, gold, copper, ya. Ini potasium nih ya, nggak mampu dia nyebrang. Dia diharuskan 440, begitu loh ya. Ya, semua paham ya, jadi setiap logam itu memiliki frekuensi minimal masing-masing agar supaya elektron itu bisa berpindah dari satu elektroda atau dari katoda menuju ke anoda. Atau dengan kata lain, setiap elektroda logam itu pasti memiliki frekuensi ambang masing-masing. Jadi potasium tadi 440. Kemudian kalau nanti kalian ingin mencek ya, kalau emas berapa ya, bisa nanti dicek sendiri itu berapa sebenarnya panjang gelombang yang dibutuhkan agar supaya elektron pada permukaan emas ini bisa terpental hingga menuju ke anoda. Bisa dipahami enggak nih keterangan saya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Sedangkan ini, tegangan ini adalah tegangan yang disesuaikan dengan masing-masing elektrodanya. Ya, masing-masing elektroda itu memiliki tegangan tersendiri yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya begini ya, jadi keberhasilan elektron itu untuk bisa berpindah adalah harus ada perbedaan tegangan dari kedua elektroda tersebut, gitu ya. Ini ada min, ada plus. Nah, ini nggak ngaruh sih sebenarnya dari percobaan itu. Kita sudah ketahui ya, kita sudah setting, jadi tegangannya sama semua, dianggap sama gitu. Walaupun sebenarnya masing-masing elektroda itu memiliki tegangan tersendiri. Ya, baik para siswa. Jadi ini saya matikan supaya tidak mengganggu aktivitas saya dalam menerangkan ya. Jadi kesimpulannya ini dia, saya buat
peraga gambar sederhana seperti ini, kita komparasi antara sinar merah dengan sinar biru. Nah, sama seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa ada dua elektroda yang dipasang di dalam tempat yang vakum, hampa udara gitu maksudnya. Nah, saya melihat ya sebelah kanan dulu ya yang merah ini. Sinar merah ketika ditembakkan kepada salah satu pelat elektroda, dalam hal ini berarti katoda dimaksudkan, ternyata elektron yang ada di permukaan katoda itu tidak mampu untuk menyeberang sampai ke anoda. Karena tidak mampu menyeberang sampai ke anoda, maka kesimpulannya tidak ada arus listrik yang bisa melewati gitu, tidak bisa mengalir, tidak ada aliran arus listrik gitu, atau ammeternya tidak menunjukkan aktivitas pergerakan, no current flow, tidak ada aliran arus listrik. Sebaliknya, kalau sinar biru, ini ternyata elektron di permukaan logam tadi, sudah kamu lihat ya, sampel tapi menggunakan potasium tadi itu, elektron itu ternyata bisa berpindah sampai ke pelat sampingnya, berarti ini adalah katoda dan ini adalah anoda, sehingga elektron tadi bisa mengalir ke dalam rangkaian listrik ini dan terbaca pada ammeter dengan aktivitas jarum itu bergerak ya. Bergerak itu artinya ada current flow, ada aliran listrik yang bisa terdeteksi. Nah, itu artinya arus listrik itu terjadi jika elektron itu berpindah pada salah satu pelat, yaitu elektroda di katoda, berpindah menuju anoda, tetapi syaratnya tentu saja adalah bahwa frekuensi penyinaran harus disesuaikan dengan frekuensi tiap logamnya itu. Begitu ya para siswa. Ya, tiap logam itu memiliki frekuensi ambang istilahnya, frekuensi ambang masing-masing yang apabila penyinarannya itu tadi di bawah frekuensi ambang ternyata elektron tidak bisa terpental. Tapi kalau di atas itu bisa terpental. Kalau sama dengan tetap juga tidak bisa terpental. Ya, karena kebutuhan dia untuk energi kinetik itu tidak cukup. Kalau sama dengan tidak cukup dia. Harus lebih di atas sedikit gitu baru dia bisa terbang. Kalau tadi 440 bisa terbang itu pasti frekuensi ambang dari potasium tidak segitu, pasti di bawah segitu gitu ya. Semoga paham ya. Nah, para siswa pada saat itu para ahli fisika itu masih kebingungan ya menjelaskan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Karena pada saat itu yang dipahami oleh para ahli fisika, cahaya itu adalah gelombang gitu. Lalu ada seorang tokoh yang bernama Fresnel-Young. Nah, Fresnel-Young ini sebenarnya sudah kalian kenal ketika kita belajar di kelas 11, belajar tentang interferensi cahaya, yang mana di sana ada percobaan Fresnel-Young pada celah ganda, sehingga cahaya itu bisa mengalami difraksi, pelenturan, dan akhirnya terjadi interferensi terang-gelap. Semoga masih ingat itu ya, percobaan dia itu. Nah, Fresnel-Young mencoba menjelaskan peristiwa ini, peristiwa efek fotolistrik ini. Ya, dia jelaskan begini. Nah, gelombang itu kan punya energi. Nah, energi itu diserap oleh elektron pada permukaan logam. Sehingga ketika diserap oleh elektron di permukaan logam, maka elektron itu akan bisa terpental menuju ke kutub anoda, kata si Fresnel-Young. Jadi memang pada saat itu dia membayangkan memang cahaya adalah gelombang. Gelombang punya energi gitu loh ya. Nah, tapi kemudian dibantah oleh para ahli fisika pada saat itu. Loh, kalau dia punya energi, bukankah tadi ketika frekuensi yang ditembakkan itu tidak sesuai atau di bawah ya, atau panjang gelombangnya di atas dari biru gitu ya, atau merah ini, nah ini merah ini. Dikasih warna merah, berapapun cerahnya warna merah, itu artinya frekuensi, artinya kan intensitasnya tinggi tuh. Artinya energinya tinggi tuh. Ya kan? Energi gelombangnya tinggi. Walaupun sinar merah. Tapi kenyataannya, elektron di permukaan logam tetap aja tidak mau menyeberang. Paham nggak maksudnya? Ya, jelas ya. Jadi, energi yang ditafsirkan oleh Fresnel-Young tadi yang dikatakan bahwa itulah
itulah yang menjadi penyebab transfer energi dari gelombang menuju ke elektron. Jadi elektron itu menyerap energi dari gelombang elektromagnetik sehingga dia mampu untuk berpindah menuju ke pelat anoda. Karena serapan saja gitu, serapan dari gelombang elektromagnetik. Tapi kemudian dibantah oleh para ahli fisika karena dibuktikan bahwa dengan sinar merah ternyata dikasih energi yang besar sekali, memberikan intensitas itu kan berarti memberikan energi yang besar itu. Kenyataannya elektron tidak bisa berpindah. Jadi memang syaratnya harus sinar dengan panjang gelombang tertentu, itu maksudnya. Nah ini masih kebingungan para ahli menjelaskan ini, kalau begitu apa yang harus kita jelaskan pada peristiwa ini. Nah baru kemudian muncullah tokoh Albert Einstein yang secara teoritis tuh, dia terinspirasi oleh perkataan dari Planck, Max Planck, yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu terdiri atas paket-paket energi atau foton. Nah, dengan pernyataan dari Planck tersebut, maka Albert Einstein kemudian membuat satu tulisan yang mengenalkan istilah kuantum atau paket-paket cahaya. Jadi, energi cahaya itu sebenarnya adalah paket-paket energi yang tersebar secara meluas di alam semesta ini, kata si Albert Einstein. Dan energinya itu terdistribusi secara diskrit, tidak kontinu, maksudnya diskrit. Artinya dia bukan gelombang gitu, kata si Albert Einstein. Nah, sehingga penjelasan Albert Einstein ini akhirnya bisa menjawab secara tuntas kegelisahan para ahli fisika pada zaman itu. Jadi apa ini kalau begitu? Oh, setelah dijelaskan oleh Albert Einstein, karena kita menjelaskan bahwa gelombang cahaya itu sebagai paket energi, karena paket energi memiliki energi tertentu dengan frekuensi tertentu, memiliki energi tertentu, sehingga mampu menembak elektron di permukaan logam. Maka terjawablah tuntas itu ya peristiwa efek fotolistrik, sehingga Albert Einstein akhirnya dihadiahi Nobel pada tahun 1921. Jadi beliau ini unik ya, orang ini sebenarnya adalah pencetus dari teori relativitas, tetapi justru dia mendapatkan hadiah Nobel dari efek fotolistrik. Begitu. Lalu kemudian muncullah de Broglie ya, de Broglie yang kemudian ya seolah-olah itu mendamaikan kedua teori itu. Jadi akhirnya dia membuat satu postulat Broglie, yakni yang mengatakan bahwa adanya efek dualisme gelombang, efek dualisme cahaya. Jadi cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang dan cahaya itu bisa bersifat sebagai partikel. Kalau kita membicarakan efek fotolistrik, maka janganlah kita menganggap cahaya itu sebagai gelombang, karena nggak nyambung gitu loh ya. Maka kita harus membicarakan cahaya itu sebagai paket-paket energi atau sebagai materi. Baru bisa kita menjelaskan peristiwa efek fotolistrik. Jadi kalau didefinisikan, efek fotolistrik itu adalah peristiwa terlepasnya elektron pada permukaan logam disebabkan karena adanya tembakan dari gelombang elektromagnetik menuju logam tersebut. Makanya disebut fotolistrik, efek fotolistrik. Jadi timbulnya arus listrik yang disebabkan akibat penyinaran gelombang elektromagnetik kepada suatu logam tertentu. Demikian efek fotolistrik. Ada yang mau disampaikan? Agak cepat sedikit tapi ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Silakan. Baik, saya lanjutkan saja kalau begitu ya. Nah, jadi syarat terjadinya efek fotolistrik itu yang pertama adalah tegangan baterai itu harus sesuai dengan elektroda yang digunakan. Karena tiap elektroda itu memiliki tegangan masing-masing. Ya, tegangan yang berbeda-beda. Nah, tegangan itu digunakan untuk elektron tersebut berpindah. Jadi tegangan baterai Q kali V, tegangan itu kan V ya. Kalau dikalikan Q, maka ada energi baterai yang digunakan oleh elektron itu untuk berlari atau mendapatkan energi kinetik atau diubah menjadi energi kinetik sehingga elektron itu bisa berpindah dari katoda menuju ke anoda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peristiwa efek fotolistrik ini harus
frekuensi penyinarannya di atas frekuensi ambang logamnya gitu ya. Jadi F harus lebih besar daripada F0. Nggak boleh di bawah itu. Sama aja nggak boleh, apalagi di bawah itu gitu ya. Ya, jadi setiap elektroda itu memiliki frekuensi ambang masing-masing. Ya, apa tadi kita lihat ya, untuk untuk logam potasium atau kalium itu memiliki ambang 440 lebih sedikit kali ya. Kemudian cesium 400 berapa tadi? 70 atau 80 lebih sedikit juga ya. Nah, artinya setiap elektroda logam itu pasti memiliki frekuensi ambang masing-masing atau frekuensi ambang tertentu atau istilahnya adalah F0. Nah, dari penyampaian yang sudah saya jelaskan, maka bisa kita simpulkan tentang peristiwa efek fotolistrik. Yang pertama, di bawah frekuensi ambang logam, tidak peduli seberapa kuat cahayanya, tidak akan ada emisi elektron. Jadi elektron tidak akan mungkin terpancar jika di bawah frekuensi ambang logamnya itu. Gitu. Yang kedua, di atas frekuensi ambang logam, ya, arus listrik yang terjadi itu berbanding lurus dengan intensitas cahayanya gitu loh ya. Arus listrik itu diinformasikan sebagai elektron yang mampu mencapai anoda, elektron yang mampu menyeberang dari katoda menuju ke anoda. Ya, saya ulang ya, di poin kedua itu di atas frekuensi ambang, penyinaran di atas frekuensi ambang, maka arus listriknya itu berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Jadi semakin brightness, semakin terang cahaya yang diberikan, maka semakin banyak elektron yang terpental, kemudian berpindah, dan semakin tinggi arus yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, arus itu berbanding lurus dengan intensitas cahayanya. Yang ketiga, arus itu muncul hampir seketika setelah lampu itu dinyalakan gitu. Jadi nggak ada jeda. Nggak ada jeda, jadi dinyalakan dulu, dipanasin dulu elektron ditunggu sampai terbang, nggak seperti itu. Jadi ketika dinyalakan langsung terjadi arus listrik jika frekuensi ambangnya itu frekuensi penyinaran di atas frekuensi ambang. Yang keempat, cahaya frekuensi yang lebih tinggi itu ternyata meningkatkan energi kinetik elektron. Tadi sudah kita lihat ya, bahwa semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka elektron itu berlari akan semakin kencang. Gitu loh ya. Tapi kalau diberikan cahaya dengan frekuensi yang mendekati frekuensi ambang, ya dia bisa berpindah sih, tapi agak lemot perpindahannya. Kecepatannya menjadi lebih rendah. Itu artinya cahaya frekuensi berbanding lurus dengan energi kinetik elektron. Yang kelima, intensitas cahaya itu tidak berpengaruh pada energi kinetik gitu. Walaupun seterang apapun sinar yang diberikan, itu elektron ya tidak akan, kalau semakin terang maka elektron akan kecepatannya semakin tambah, itu tidak seperti itu. Intensitas cahaya itu hanya berbanding lurus dengan dengan jumlah elektron yang bisa terpental dari kutub katoda menuju ke anoda. Tetapi dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecepatan elektron ketika dia berpindah. Oke, sampai di bagian ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada tidak? Sudah jelas belum tentang efek fotolistrik? Ada? Kalau tidak, saya lanjutkan saja dengan grafiknya. Oke, sudah paham, Pak? Oh, baik. Oke, saya lanjutkan. Para siswa, efek fotolistrik ini satu ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Sampai sekarang kita rasakan ya, dia banyak sekali digunakan untuk mesin fotokopi gitu lah ya. Kemudian juga kalkulator, bahkan untuk sel surya itu para siswa. Jadi sel surya itu ya adalah satu sel yang dibangkitkan ya energi listriknya dengan model atau dengan konsep efek fotolistrik itu. Jadi betapa pentingnya ilmu ini dan pengembangannya dalam kehidupan kita, karena energi yang kita dapatkan dari bahan bakar minyak atau dari fosil itu semakin lama kan semakin menipis gitu ya. Sehingga diperlukan energi terbarukan, salah satunya adalah sel surya. Nah, sel surya itu prinsipnya adalah dengan efek fotolistrik. Nah, para siswa kita lihat sekarang persamaan efek fotolistrik dan grafiknya.
Persamaannya dulu ya. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa elektron itu bisa terpental jika syaratnya adalah frekuensi penyinaran lebih besar daripada frekuensi ambangnya. Nah, ini kalau saya kalikan dengan apa namanya H itu adalah konstanta Planck, ini berarti sebelah kanan saya kalikan dengan H. Itu artinya adalah energi penyinaran itu harus lebih besar daripada energi ambangnya. Nah, energi ambang itu diberi simbol W0. Gitu ya. Jadi E lebih besar daripada W0, maka terjadi peristiwa efek fotolistrik. Terlepasnya elektron pada permukaan katoda disebabkan karena adanya tendangan dari gelombang, bukan gelombang ya, tendangan dari foton elektromagnetik ya, dari penyinaran yang yang kita anggap sebagai foton. Nah, karena E lebih besar daripada W0, maka nampak bahwa energi penyinaran dengan fungsi kerja atau energi ambang itu ada selisih ya. Oh, itu artinya kalau kita lebih besar energi penyinaran ya berarti E min W0 itulah yang disebut sebagai EK. Jadi selisih energi yang disebabkan karena penyinaran itu digunakan elektron untuk berlari atau untuk mendapatkan kecepatan atau untuk mendapatkan energi kinetik. Gitu ya para siswa. Atau kalau kita balik ya berarti ini adalah EK sama dengan E min W0. Ini adalah persamaan efek fotolistrik. Nah, kalau kita bongkar-bongkaran dengan persamaannya si Planck ya, Max Planck, maka EK itu sama dengan E adalah H kali F, sedangkan W0 adalah H kali F0. Atau boleh juga kita kumpulkan seperti ini ya, boleh-boleh saja. Nah, kayak gini nih, EK sama dengan seperti itu. Itu adalah persamaan yang terjadi pada efek fotolistrik. Ini dia ya. Jadi energi kinetik adalah energi penyinaran dikurangi dengan energi ambang. Kemudian F ini saja ya, energi kinetik elektron dalam satuan Joule EK. Kemudian H adalah konstanta Planck, lalu F itu penyinaran, frekuensi penyinaran dalam satuan Hertz. Hertz yang tadi sudah kita pelajari bahwa dia adalah orang yang pertama kali melakukan eksperimen berkaitan dengan efek fotolistrik ini dan nama dia diabadikan sebagai satuan untuk besaran frekuensi. F0 adalah frekuensi ambang dan tetap satuannya Hertz karena frekuensi satuannya Hertz, lalu W0 adalah energi ambangnya dalam satuan Joule. Ya para siswa. Nah, untuk grafiknya adalah seperti ini ya. Grafik berarti kalau kita lihat, kita hubungkan, diplottingkan antara energi dengan frekuensi. Nah, kalau melihat persamaan ini, saya tulis di sini ya, EK itu sama dengan HF min HF0 gitu. Lalu kita buat plot antara hubungan antara EK dengan HF ya. Maka yang nampak adalah garis linear seperti ini dengan W0 itu sebagai interseptnya ya, interseptnya titik potong terhadap sumbu EK atau sumbu Y gitu. Lalu F0-nya itu sebagai titik potong pada F ketika EK-nya sama dengan 0. Atau kalau kita belajar tentang persamaan garis, yang mana disebutkan bahwa Y sama dengan MX plus C gitu, persamaan garis yang di SMP juga diberikan, ya. Pada sumbu Y itu diwakili oleh EK, ini EK kita letakkan pada sumbu Y. Kemudian pada sumbu X diwakili oleh F frekuensi, jadi frekuensi kita letakkan pada sumbu X, gitu ya. Maka M ini adalah gradiennya, sebagai gradien, M itu gradien ya. Jadi kalau begitu pada efek fotolistrik gradiennya adalah H. Jadi H itu sebagai gradien. Kemiringan garis adalah H atau konstanta Planck. Lalu pada persamaan garis C itu adalah konstanta titik potong terhadap sumbu Y. Nah, dengan demikian ini adalah min HF0 itu adalah titik potong terhadap sumbu EK, itulah yang disebut sebagai energi ambang atau W0. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas belum? Tentang grafik efek fotolistrik dari sejarah, sedikit simpel sejarahnya sampai dengan grafiknya. Oke.
Kalau tidak ada, saya teruskan. Masih ada Bu, dua soal. Mau Ya, nanya, silakan. Bu. Ya. Yang konstanta Planck itu kan 6,6 kali 10 pangkat min 34 JS. JS itu apa ya? Joule second. Terus, Iya, Joule second ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik. Kalau begitu sekarang saya cuplikkan dua soal ini yang saya ambil dari SBMPTN, tapi saya modifikasi sedikit ya. Maksudnya modifikasi itu, kalau ini nih sebenarnya soalnya adalah pilihan ganda, tapi pilihannya nggak saya sebutkan. Ini juga begitu, pilihan ganda. Bukan pilihan ganda yang apa namanya, pilihan ganda, apa istilahnya itu ya. Lalu saya buat soal ini, apa namanya, soal IC gitu ya. Jadi saya buat soal IC gitu. Kita lihatnya nomor 1. Sambil dibantu nanti perhitungan saya. Frekuensi ambang suatu logam itu adalah 6 kali 10 pangkat 14. Taruh sini ya. Berarti ini adalah F0-nya. 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian jika logam tersebut disinari cahaya dengan gelombang frekuensinya sekian, berarti ini adalah frekuensi penyinaran 10 pangkat 15 Hz. Maka hitunglah tegangan antar kedua elektroda tersebut. Jadi maksudnya ini peristiwa ini bisa terjadi, maka tegangan elektroda itu berapa sih gitu. Lalu ada informasi muatan elektron atau Q ini ya, Q, muatan, dan ini adalah konstanta Planck-nya. Jadi para siswa, keberhasilan efek fotolistrik itu jika ini ya, energi pada baterai itu yaitu Q kali V sama dengan energi kinetiknya atau HF min HF0. Gitu kan ya. Tadi sudah saya sampaikan di atas tuh. Maka ini, yang bagian ini para siswa. Nah, ini dia yang bagian ini. Tetapi nanti energi kinetik diubah menjadi HF min HF0. Gitu loh para siswa. Jadi dengan demikian maka kita simpulkan komponen-komponen yang diketahui kita masukkan semuanya itu. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. V yang ditanya, tegangan yang ingin kita cari itu sama dengan, nah ini ada H, berarti boleh kita kumpulkan ya, H kali F min F0 gitu ya. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 V sama dengan H-nya itu, Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Lalu F-nya itu 10 pangkat 15. Ini 6 kali 10 pangkat 14. Berarti saya modifikasi begini ya. 10 kali 10 pangkat 14 dikurang 6 kali 10 pangkat 14. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi kalau begitu V-nya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi ini ya. Ini kita lukir ke bawah. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Lalu ini jadinya 4 ya. 4 kali 10 pangkat 14. Nah, kita lihat ya. 10 pangkat min 34, ini 10 pangkat 14, jadi 10 pangkat min 20 ya. Ini kita bagi 2 ya, 3,3, ini dibagi 2 itu berapa? 0,8 ya. Kemudian ini dibagi 2 lagi, dibagi 4 ya, karena ini ada 4, 1, ini 0,2 gitu ya. Jadi 3,3 kali 0,2 kali 10 pangkat min 20 dibagi 10 pangkat min 19. Itu ya. Nah, lalu ini kita jadikan gini ya. 3,3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 20 kali 10 per 10 pangkat min 19. Nah, ini kan jadinya 3,3 dibagi 2 kan gini ya. 10 pangkat min 20 dibagi 10 pangkat min 20. Kita coret ya, karena sama. 3,3 adalah 1,65 volt. Jadi, tegangan pada kedua elektroda itu adalah 1,65 volt. Tanpa kalkulator ya, usahakan tanpa kalkulator agar supaya otak kita juga terasah gitu. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2. Nah, sekarang gambar grafik ya. Kita lihat ya gambar grafik ini. Jika konstanta Planck-nya adalah sekian, muatan elektronnya V, berarti ini adalah Q-nya, ya Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hitunglah energi ambang, jadi ini ya ditanyakan. Kemudian energi kinetik saat frekuensi itu 8 kali 10 pangkat 14, oh berarti ini yang ditanyakan, jadi pada saat 8 kali 10 pangkat 14 itu berapa gitu. Dan yang ketiga, yang C itu jika masanya sekian, hitunglah kecepatan elektron
pada saat penembakan sebesar 6 kali 10 pangkat 14. Jadi 6 itu berarti posisi di sini kira-kira ya, ini 6. Ya, maka kita nanti cari berapa EK-nya itu. Nah, EK itu lalu ditarik kepada kecepatan. Jadi EK dicari dulu berapa, lalu diubah menjadi kecepatan. Dikonversikan ke kecepatan gitu. Jadi yang A, kita lihat ditanyakan energi ambang. Nah, padahal pada grafik efek fotolistrik ada ketentuan bahwa gradien itu adalah H. H itu adalah W0 per F0 gitu ya. Gradien pada garis itu adalah perbandingan partisi sumbu Y dibagi dengan partisi sumbu X. Jadi kalau gitu gradien itu adalah perbandingan ini partisi sumbu Y-nya, ini partisi sumbu X-nya. Cuma sumbu Y-nya diganti EK, sumbu X-nya diganti F gitu. Semua paham ya? Saya nggak bisa jelaskan lagi nih SMP ini. W0-nya dicari ya, W0 dibagi F0-nya adalah ini. Ini adalah F0 kan ya. 2 kali 10 pangkat 14. Jangan lupa ya, ini ada dikalikan 10 pangkat 14. Hanya itu Planck ini, hanya. Oh, jadi 6,6 kali 10 pangkat min 34 sama dengan W0 dibagi 2 kali 10 pangkat 14. Kan gitu ya. Nah, berarti W0-nya itu, saya taruh sini ya. W0-nya itu perkalian kan ya. 6,6 kali 2. 6,6 kali 2 kali 10 pangkat min 20 Joule. Nah, ini kan dikalikan 12, 1, 13. Kali 10 pangkat min 20 Joule. 13,2 itu belum bentuk baku, jadi dibakukan itu 1,32 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini adalah energi ambang dari peristiwa efek fotolistrik pada kurva itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut kalau tidak ya, yang B sekarang. Energi kinetik saat frekuensi penembakannya sebesar 8 kali 10 pangkat 14. Jadi pada saat di posisi ini penembakannya, maka berapa EK-nya kan gitu. Ya udah, EK itu adalah HF min HF0, atau kita boleh kumpulkan, distribusikan HF dikurangi F0. Kan gitulah ya. Jadi EK itu sama dengan hanya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. F-nya itu ini informasi yang diminta ya, berarti 8 kali 10 pangkat 14 dikurang F0-nya adalah ini ya, F0 adalah 2. 2 kali 10 pangkat 14. Ya udah, berarti EK-nya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 8 kurangi 2 itu 6 ya, 6 kali 10 pangkat 14. 6,6 kali 6 berapa? 6, 39, kali 10 pangkat min 20 Joule ini ya, karena energi satuannya Joule ya. Jadi EK-nya itu sama dengan, jadikan baku, 3,96 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ada pertanyaan atau ada masalah? Silakan kalau ingin bertanya. Ada tidak yang B? Halo, sudah paham belum? Maaf Bu, ada penulisan yang F0 dikurang F0. Oh lah, ini hukum distribusi ya, hukum Mungkin distribusi. yang sebelah kanan. Iya, ini hukum distribusi F min F0 gitu. Apanya yang Tadi itu saya lihat F0 kurang F0. Oh alah. Ini sudah saya revisi ya, sudah saya perbaiki ya. Nih loh, aduh, ini sudah saya perbaiki tadi tuh. Nah, udahlah. Baik, yang C sekarang ya, yang terakhir ya, karena waktunya juga sudah mau selesai ini yang C. Jika massa elektronnya adalah 9 kali sekian ya, maka hitunglah kecepatan elektron pada saat frekuensi penembakannya itu 6 gitu. Jadi EK dicari dulu, EK itu adalah H kali F min F0, gitu kan ya. Frekuensi penembakannya 6 gitu, jadi EK-nya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34, kali 6 kali 10 pangkat 14 dikurang 2 ya, kali 10 pangkat 14. Nah, ini sekaligus adalah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, gitu dia. Ya, nanti V-nya ketemu itu. Dah, kita langsung tulis ke sini ya, berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 4 kali 10 pangkat 14 sama dengan setengah kali massa elektronnya adalah sekian ya, 9 kali 10 pangkat min 31 kali V kuadrat. Bisa dicoret nggak ya ini ya, ini 9 dibagi 3, 6,6 dibagi 3, 2,2 gitu ya.
Oke, jadi V kuadrat itu adalah ini ya, 2,2 kali 4 kali 10, ini saya bereskan dulu, min 20 dibagi, ini ya dipindah, tapi kalikan 2 ya, karena ini ada 2, dikalikan di sini. Lalu dibagi dengan ini ya, 3 kali 10 pangkat min 31. Cek dulu deh. Betul ya? Oke, kemudian kita bereskan eksponensialnya. Atau langsung aja kita bereskan sebelah sini deh ya. Jadi V kuadrat itu sama dengan, ini ada kembar-kembaran ya. Jadi boleh saya tulis ini 1,1 kali 2 kali 4 nih ya, kali 2 kali 4 kali 2 lagi gitu kan ya, kali 2. Jadi 2,2 itu 1,2 kali 2, jangan bingung ya. Kali 10 pangkat min 20 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 31. Nah, kita lihat ya, ini kalau saya akarkan, ini saya akarkan juga gitu loh ya. Jadi ini kayaknya nggak cukup nih ya kertas. Ya gitu dia. Jadi sama dengan akar dari ini ya, 2 kali 2 itu 4. 4 kali 4 berarti dikuadratkan, diakarkan. Berarti 4-nya keluar dong ya. Taruh sini ya, berarti 4, paham nggak nih? Akar dari 1,1. Ini loh ya, ini kan 16 tuh ya, jadi 4 gitu maksudnya kalau kalian bingung. Dibagi 3 dikali 10 pangkat min 11 naik ke atas berarti 11. Ya. Berarti sama dengan 4 akar 11 dibagi 3 kali 10 pangkat 10. Coba cek lagi, ada yang keliru nggak nih? Betul nggak? Bagi 3 bagi 3, 6,2,2. Betul ya? Berarti ini sama dengan 4 akar 11 dibagi 3 itu berapa? Ini masih ada 3-nya ya? Para siswa, coba bantu saya ngitung dong. Iya ya, masih ada 3-nya. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti 3, berapa ya? Akar dari 3, 11 dibagi 3 ya. 3, 9, 2, 0, 6, 18, 20, 67 lah ya. 3,67 ya, 3,67 kali 10 pangkat 10 ya. Berarti 10 pangkat 5 kali 4 akar 3,67. Wah, ini 3,67. Nggak enak juga ini ya mengakarkannya ya. Ada kesalahan nggak ini di perhitungan Ibu nih? Coba dicek kalian para siswa. 6,6, betul ya? Halo, para siswa masih dengan saya nggak? Ini jangan-jangan ngilang tuh. 9 kali V kuadrat. Halo, para siswa? Oh, nggak ada aktivitas suara tuh. Ada yang betul ya ini ya, sudah sampai di sini. Berarti tinggal akar dari 3,67 ya, udahlah kita ngitung. 3,67 itu 1 kali 1 ya, 1 berarti 1, 2,67, berarti 2 titik kali berapa ya, ketemunya 267 tuh ya, 26, 27, 29, lebih kayaknya ya. Coba nanti dicek ya, habis waktunya saya tuh. Ya, nanti dicek di atau begini ya. Di 4 kali 10 pangkat 5 akar 367 dibagi 100 ya. Berarti 4 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 akar 367 ya udahlah. Akar 367 adalah 1 kali 1 gitu ya. 1 ya, berarti ini 1, 2, 6, 7, ini 2 titik kali titik ya. Berapa ya? Nah, itu balik lagi ke situ dulu. 25 kali 5, 100, 26, 27, 28. 28, 29 kali 9. 18. Ini berapa? 18. 18, 26. Ya, sekitar 19 ya. 29, 19. 261 ya, apalah artinya. Jadi 19. Oh, kalau begitu ini adalah 4 kali 19 kali 10 pangkat 4. Berarti 6, 3, 7, 6 kali 10 pangkat 4. Oh, berarti 7. Ya, 7,6 kali 10 pangkat 5
meter per sekon. Ini dia kecepatannya ya. Nanti dicek lagi ya, karena saya nggak pakai kalkulator dan saya memang tidak pernah suka pakai kalkulator untuk untuk mencerdaskan otak kita sendiri ya. Kalau kita selalu kalkulator nanti jadi tidak terasah otak kita. Baik para siswa, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada tidak?